It's lovely, isn't it? Selamat sore, Mas. Selamat sore. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Oke, Presiden Joko Widodo menegaskan kerjasama ekonomi menjadi fokus dalam kunjungan kerja ke Australia. Presiden menyampaikan hal itu saat bertemu sejumlah pemimpin perusahaan terkemuka Australia di Hotel Shangri-La, Sydney. Pertemuan itu turut dijembatani oleh Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia, yaitu Ed Husic. Husic menekankan bahawa kerjasama ekonomi Indonesia-Australia ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan. Dalam konferensi pers, Jokowi mengatakan Indonesia dan Australia sudah memiliki dua pondasi kuat dalam hubungan bilateral, yakni kemitraan strategi komprehensif sejak 2018 dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia ini IACPA pada 2020. Okey, pertama, Jokowi menyampaikan dalam pertemuan bilateral kedua negara sempat membahas terkait kerjasama ekonomi. Salah satunya ialah terkait pentingnya perluasan akses ekspor produk Indonesia ke nilai tambah tinggi ke Australia. Semisalnya pada sektor otomotif. Itu yang pertama guys. Dan yang keduanya, Jokowi meminta agar Australia juga bisa menambahkan kesempatannya warga negara Indonesia ataupun WNI ini untuk bekerja di Australia. Termasuk juga penambahan kuota Working Holiday Visa menjadi 5,000 per tahun. Jadi, kepala negara juga menyambut baik kerjasama di bidang pendidikan dan juga kesehatan ini. Jadi guys, dalam kunjungan ini kita semak dulu di dalam video ini, yaitu daripada channel Sekretariat Presiden, di mana Presiden Jokowi bertemu dengan PM Australia Anthony Albanese di Sydney. Yuk kita semak video ini. Hui, naik speedboat tuh. Ini diorang pergi tengok keadaan suasana pembangunan yang ada di Australia di tengah-tengah lautan nih guys, dikelilingi oleh bangunan-bangunan. Mantap No. Hari itu masa di Indonesia kan, Bapak Jokowi ada juga membawa mereka ini di Bali dan menaiki berapat umum di salah satu bot yang megah juga kan di Indonesia, dan ini di Australia pun dibawa juga Bapak Jokowi ini jalan-jalan guys. Mantap. Oke, selesai. Well, Mr. President and your delegation, can I say what a privilege it is to host you here in my home city of Sydney and show the dynamism of modern Australia. And it is particularly nice to host you in this wonderful venue. I apologise that the weather isn't perfect today, but we have done our best. Australia My yang first baru. bilateral visit as Prime Minister was to Indonesia, and that is because there is no more important relationship than the relationship between our two great nations. And in the first year of my Prime Ministership, this is the fourth meeting that we have had. One of which was, of course, when you hosted the G20 meeting, one which I think symbolised Indonesia's rise and presence as one of the major economies and leaders of the world, and your personal leadership, it must be said, at that forum as well. And you have now, of course, gone from chairing the G20, you are now chairing ASEAN. And we're very much looking forward to attending the ASEAN Summit and East Asia Summit in September.
We regard the centrality of ASEAN in our region as being absolutely critical. Oke, kita tengok Jokowi punya ucapan pula. Perdana Menteri Albanisi, terima kasih atas keramah tamahannya dan saya senang dapat berkunjung kembali ke Australia. Australia adalah sahabat dan mitra strategis bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN. Dan saya berharap pertemuan ini semakin memperkuat kerjasama bilateral. Pakai bahasa dan Indonesia, kolaborasi guys, ya. kita. Perdana Menteri Albanisi sejak annual leaders meeting tahun lalu di Bogor telah banyak perkembangan di Bogor, positif, di Bogor ya. Dan terima kasih untuk komitmennya dan saya masih berharap Semua pakai komitmen translator investasi begini ya. yang sedang berjalan juga dapat terrealisir seperti pengembangan layanan kesehatan, perluasan skala tenaga kesehatan, proyek climate and infrastructure partnership, dan Tapi Bapak Jokowi ini kan guys, memang dia di mana-mana pun acara majelis, dia memang menggunakan bahasa Indonesia walaupun di luar negara. Begitu juga di G20 hari itu, dia gunakan bahasa Indonesia juga. selain ada 4 hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait perdagangan, sejak berlakunya Indonesia-Australia CEPA, volume perdagangan naik 90% menjadi 13,3 miliar US dollar di tahun 2022. Oh, bagaimana dorang nih? Oh, itu nah. Wah, ramai ya dengan menyapa Bapak Jokowi. Ini mungkin rakyat Indonesia yang kerja di Australia nih. Sana di belakang tadi tuh. Wih, harimau guys. In Waikamis National Park. About 22 tigers in Waikamis. This one is about 9 years. Ini mungkin warga negara Indonesia yang kerja di Australia ya. Aduh, menangis dia guys. Wow, berjumpa dengan Bapak Jokowi menangis. Wah, ini lagu kebudayaan Indonesia lah kan. Itu dia guys, kedekatan Bapak Jokowi ya dengan Australia. Sebenarnya Bapak Jokowi ini semua negara pun dia ada hubungan bilateral, hubungan dua hala, hubungan yang baik ya di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Begitu juga dengan negara yang di luar ASEAN sebenarnya. Apa yang penting, apa yang dibawa oleh Bapak Jokowi itu untuk kemajuan pembangunan dan juga itu untuk kepentingan negara Indonesia dari semua segi guys. Kalau diikutkan ya, apa yang diutarakan oleh Bapak Jokowi dengan Australia ini, dia membawa sebenarnya 4 tawaran, yaitu pertamanya hilirisasi industri dan pengembangan bilateral mobil listrik itu sebagai salah satu sektor prioritas yang ditawarkan Jokowi untuk Australia nih. Kemudian yang kedua, dia membawa juga potensi energi hijau melalui Green Industrial Park. Selain industri dan pengembangan listrik ini, Jokowi juga mengungkapkan jika Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa dalam sektor energi hijau. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, Bapak Jokowi membawa juga pembangunan IKN Nusantara berkonsepkan kota. Itu
Yang kita ketahui ya, IKN ini sudah lama dibangunkan tetapi masih dalam proses pembangunan. Jadi apabila itu sudah siap berlaku, nanti Indonesia akan memindahkan ibu negaranya ke sana, dan ini membawa satu lagi kejayaan kepada Indonesia. Kemudian yang keempat, potensi dalam sektor pendidikan dan juga kesehatan. Ini juga yang ditawarkan kepada investor-investor di kalangan pengusaha Australia sebenarnya untuk membuat pelaburan yang begitu besar ke Indonesia. Jadi kejayaan Bapak Jokowi dalam melihat hubungan dua hala di antara negara ini, hubungan bilateral ini, itu sebenarnya membawa kejayaan dan juga membawa manfaat ya kepada semua rakyat Indonesia. Tadi nampak beberapa warga negara Indonesia yang ada di Australia dan bersalam dengan Jokowi sampai menangis, guys. Nah, itu salah satu tandanya bahwa Bapak Jokowi ini sangat-sangat dihormati ya oleh warga negara Indonesia, bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Jadi guys, itu antara kejayaan-kejayaan yang dibuat oleh Bapak Jokowi apabila dia bertandang ke luar negara. Di samping itu, dia membawakan bahasa Indonesia untuk menjadi lebih mendunia, dan di setiap rapat di setiap perjumpaannya pasti bahasa Indonesia menjadi bahasa utamanya, guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri ya terkait dengan kunjungan Bapak Jokowi ke Australia ini. Kalian boleh komentar di kolom di bawah, guys. Sampai kita berjumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.